Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Aksari dengan rekan saya Kopi Susanti, Kurnia Putri. Kami dari tingkat 3 Prodi S1 Keperawatan. Sebelumnya kalau boleh saya tahu dengan teteh siapa? Saya Salim Marcella, mahasiswa tingkat 4 S1 Keperawatan. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah teteh bersedia? Bersedia. Baik teh, kita mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan teteh tentang mahasiswa tingkat akhir? Tanggapan terhadap mahasiswa tingkat akhir, menurut saya gitu ya, mahasiswa tingkat akhir itu kan mahasiswa yang memang sedang menjalani pendidikan gitu ya di tingkat akhir, dan tentunya mereka dituntut untuk melakukan atau menyelesaikan tugas akhir seperti skripsi gitu. Bagaimana tanggapan teteh tentang dukungan sosial bagi mahasiswa, apalagi mahasiswa tingkat akhir? Baik, menurut saya dukungan sosial bagi mahasiswa tingkat akhir itu sangat diperlukan ya, sangat dibutuhkan, karena memang pada saat tingkat akhir itu tantangan bagi mahasiswa itu lebih kompleks gitu ya, baik itu secara fisik, psikologis gitu. Jadi kehadiran dukungan sosial itu sangat membantu mereka gitu, apalagi menangani masalah psikologis gitu menurut saya. Sebagai mahasiswa semester akhir, bagaimana perasaan teteh dalam menghadapi tugas akhir seperti skripsi? Perasaannya serba ada gitu ya. Maksudnya sedihnya ada, senangnya ada, terus cemasnya juga ada gitu ya, rasa berlebih juga ada, stresnya juga ada gitu. Jadi semuanya ada. Selain rasa cemas gitu ya, apakah teteh mengambil rasa takut, khawatir dan stres? Ya betul, tentu saja, karena kan kita harus menyelesaikan tugas akhir gitu, apalagi kan bimbingan terus, ada revisi, ada ini, ada itu, tentunya itu, apalagi kalau aku gitu kan sekarang semester 7, selain menggarap skripsi juga ada matkul-matkul lain yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi tentunya itu menambah tekanan juga gitu ya. Jadi tentunya kalau stres, cemas itu pasti banget gitu. Apakah teteh sudah siap menghadapi tugas akhir? Insya Allah siap ya. Sekarang juga sedang dipersiapkan gitu ya. Apalagi sekarang kan udah mulai siap harus siap sih ya. Terus usaha apa yang akan teteh lakukan dalam menghadapi tugas akhir itu? Usaha apa? Gimana ya? Intinya selalu mengupayakan menulis sama sebaik mungkin gitu ya, agar kalau mindset aku sih nggak apa-apa skripsi aku nggak sempurna, yang penting bisa selesai tepat pada waktunya gitu ya. Jadi nggak harus nambah lagi semester atau ngulang lagi gitu. Kalau usaha mungkin ya seperti mengerjakan dengan sebaik-baiknya, atau misalkan banyak literatur, terus nggak menunda-nunda sih kalau usaha dari aku gitu. Apakah teteh merasakan kecemasan pada diri apabila dihadapi dengan tugas akhir? Tentu tentunya ada ketakutan yang memang tidak biasanya gitu. Maksudnya tidak biasanya di sini takutnya misalnya judul saya nggak berhasil, terus baca saya ini takut gak diasuh juga, revisi takut sebanyak itu gitu ya. Pasti ketakutan itu ada, tapi mungkin pada saat sudah hari H-nya gitu, pada menghadapi hari itu ya, ternyata tidak semenakutkan itu kok gitu, tidak semengerikan itu gitu. Tapi di awal-awal perasaan itu memang kayak takut banget gitu ya, menghadapi ini besok bimbingan ini takut bimbingan gitu, ada. Jika teteh merasa
dalam hal apa gitu yang dirasakan? Kecemasan dalam hal apa aja? banyak sih sebenarnya, bukan cuma kan dari tadi gitu yang dinotis sama aku tuh takut sih gitu. Tapi kan kita bukan cuma dari di sana aja gitu ya, banyak pressure lainnya gitu kan yang lainnya. Apalagi itu kan tadi bukan cuma tugas akhir aja, dari tugas akademis yang lainnya juga gitu, dari matkul-matkul lainnya yang takutnya mau kejar gitu. Apalagi kan aku ada kegiatan-kegiatan juga di kampus ya, saya kan aku kampus. Nah jadi bener-bener pusing banget gitu ya ngebagi waktunya buat isi, buat kegiatan, buat tugas gitu. Kayak gitu. Lalu faktor apa saja yang menyebabkan kecemasan pada teteh baik internal maupun eksternal? Seperti yang barusan aku jelasin, akademik, terus tugas akhir, terus kegiatan-kegiatan juga gitu. Belum lagi mungkin kalau masalah keluarga ya itu beda lagi gitu, pasti ada gitu. Ya mungkin seputar kecemasan yang, tapi yang sini cemas banget akhir-akhir ini mungkin itu yang skripsi. Apakah ada cara dan menurut saya untuk mengelola kecemasan yang Oke, pastinya kalau aku mungkin yang pertama atas pikiran aku ini sih yang nggak apa-apa kok, kemarin juga kayak gini, nggak mau juga semenakutkan itu, jadi kayak mindset dari kitanya. Terus yang kedua mungkin aku selalu minta pendapat dari teman gitu, apalagi kan aku kampusnya berdua, jadi pasti selalu ada temennya gitu ya. Terus aku minta pendapat itu ini, jadi karena kan kalau dorongan positif dari teman itu bisa mengurangi rasa cemas kita gitu. Kalau aku tahu gitu, jadi dari diri aku dan dorongan teman gitu. Apakah teteh merasa ada gangguan fisik, misalnya sakit kepala atau yang lainnya pada saat teteh merasa cemas? Ada sih, ada. Aku sering banget itu sakit kepala itu kayak ditusuk-tusuk gitu kayak aduh ini kenapa gitu ya, apakah karena tadi aku banyak kegiatan kah atau apa gitu. Pas dipikir-pikir lagi, oh mungkin akunya terlalu cemas juga gitu, memikirkan satu hal terlalu berlebihan gitu. Kadang seringnya sih sakit kepala yang timbul, atau kadang kalau tremor sih nggak terlalu sering ya, tapi sesekali pernah gitu. Apakah kita pernah merasa singgung, merasa tidak mampu, merasa vaksin sedih pernah sih, tapi enggak sesering itu. Kadang kan dari berbagai faktor lagi berbarengan gitu ya nyerang aku. Nah kadang itu orang nanya aja tuh sensi banget gitu, apa sih kayak gitu, pernah sih sering merasa tersinggung juga. Terus emang sih menurut aku yang aku lihat tuh bukan cuma di diri aku ya, tapi ternyata di teman-teman aku juga pas udah semester akhir tuh kenapa ya kok lebih sensitif gitu ya, lebih mudah marah-marahnya gitu. Kayak gitu ada sih. Sedih juga ada sih, apalagi sedih kalau misalnya skripsi kita nggak di ACC sama dosen gitu ya, sedih ada. Terus bagaimana cara teteh meyakinin bahwa teteh itu mampu untuk menghadapinya? Okay. Kalau dari aku sih kayak apa ya, kayak ngeliat dari cutting-cutting sebelumnya gitu, oh itu orang-orang juga bisa, masa sih aku enggak gitu ya. Kan aku juga udah berusaha sebisa mungkin gitu ya, sebaik-baik mungkin gitu, masa enggak gitu. Jadi lebih kepikiran sih kalau aku ke mindset kita gitu ya, aku juga pasti bisa kok, aku pasti bisa kok gitu. Tapi nyebut pasti bisa tuh dengan usaha juga gitu, maksudnya dengan mengerjakan gitu. Baik teh, bagaimana menurut teteh tingkat dukungan sosial yang diterima oleh teteh selama penyelesaian tugas? Alhamdulillah cukup baik sih ya, aku nerima support dari teman-teman gitu ya. Banyak juga yang mendukung, terus bukan cuma dari teman juga tapi dari keluarga juga.
alhamdulillahnya gitu ya, selalu kalau misalnya lagi down gitu ya, selalu ngasih apa ya, kayak penguat gitu buat intinya mah semangat, sabar ya, ya kayak gitu gitu lah. Dan alhamdulillah sih menerima dukungan sosial dengan baik dari lingkungan. Baik Teh, menurut Teteh apakah ada terdapat hubungan antara tingkat dukungan sosial dan kecemasan? Gimana? Maaf. Maaf ya Teh, apakah terdapat hubungan antara tingkat dukungan sosial dari kecemasan? Apakah ada? Kalau menurut saya ada sih ya, karena kan memang yang saya rasakan gitu, dimana ketika saya mendapatkan dukungan dari teman gitu ya, atau dari keluarga, kecemasan itu setidaknya walaupun tidak semuanya hilang gitu ya, setidaknya mereda gitu, enggak yang tadinya kayak takut banget, tapi pas misalnya dapat dukungan atau afirmasi positif gitu ya dari keluarga atau dari teman, kayak oh iya ya, oh iya ya. Jadi kayak nggak secemas itu lagi gitu. Jadi menurut aku ada sih. Ya, untuk jenis dukungan sosial apa yang paling berpengaruh kepada terhadap penurunan kecemasan? Kalau dari aku teman sih, kalau dari aku, karena mungkin kalau sama keluarga memang ada, cuman karena kan jauh juga karena ngekos gitu ya, jadi nggak terlalu intens juga kalau sama keluarga. Tapi kalau sama teman, karena kan ada teman yang satu kosan juga gitu ya, jadi menurut aku dukungan sosial yang menurut aku paling membantu itu dari teman sih, karena kan kita komunikasi juga lebih intens, terus lebih deket juga gitu. Menurut Teteh, apakah mahasiswa yang memiliki dukungan sosial lebih tinggi memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan yang dukungannya rendah? Ya, menurut aku dukungan sosial yang lebih tinggi itu si rasa khawatir atau rasa kecemasannya itu lebih rendah gitu, karena kayak tadi aku sebutin gitu ya, ketika aku mendapatkan dukungan sosial atau dukungan dari teman gitu, rasa si cemasnya itu mereda gitu, nggak setinggi yang sebelumnya, yang awal-awal gitu. Ada lagi? Masih ada Teh? Oh, masih. Boleh. Apakah Teteh merasa cukup didukung secara emosional, praktis, dan informasional? Secara emosional insya Allah gitu ya, karena aku juga orangnya nggak setertutup itu, jadinya sering cerita juga sama teman, terus teman penguatnya juga. Terus kalau secara praktis gimana? Maksudnya buka kayak dedek. Bingung juga Teh, aku ada emosional aja. Soalnya yang aku tahu tuh ada 4 sih sebenarnya dukungan sosial, ada emosional, informasional, terus apa ya, 2 lagi pokoknya ada. Bentar, atau aku nggak usah nanya gitu tuh ya. Tuh aku ulang lagi pertanyaannya. Gak usah ada pertanyaan itu. Nggak usah lah. Oh iya udah Sikat ya. aja. Kamu dulu ah. Ini aja Lela, langsung ini. Bentar ya Teh. Baik Teh, seberapa sering Teteh berdiskusi atau berbagi perasaan dengan keluarga atau teman Teteh? Kalau aku lumayan sering sih, walaupun nggak selalu gitu ya, nggak selalu cerita, tapi sering gitu, sering cerita kalau misalnya, apalagi kalau lagi ngadepin hal-hal yang menurut aku terlalu berat gitu ya untuk dipikul sendiri, jadinya lumayan gitu sering diceritain ke temen ataupun keluarga ya, walaupun tidak selalu gitu ya. Teteh, menurut Teteh, apakah dukungan sosial yang Teteh terima itu berpengaruh pada tingkat kecemasan Teteh? Iya, berpengaruh. Untuk dukungannya seperti apa ya? Dukungan sosial yang diterima, yang pertama mungkin seperti dukungan emosional gitu ya, selalu diberikan perhatian, maksudnya perhatian kayak hari ini kamu gimana gitu ya, terus gimana
deskripsi kamu, apakah ada yang mau aku bantu atau gimana gitu. Terus kalau misalnya aku lagi sedih juga gitu ya, udah gini, jadi suka dikasih arahan juga, kasih motivasi juga gitu ya. Jadi selain dukungan emosional, kalau misalnya ada yang aku yang ngerti terkait satu hal gitu ya, temen juga suka ngasih arahan juga gitu. Kalau teteh merasa kurang mendapat dukungan, apakah kecemasan teteh cenderung meningkat? Kadang gitu, kadang meningkat juga gitu ya kalau gak ada dukungan, karena kalau pikiran sendiri tanpa apa ya, kalau lagi overthinking tuh kan kayak pikiran suka kemana-mana ya, jadi kecemasan itu akan meningkat gitu. Kadang kalau nggak ada yang nguatin atau nggak ada yang ngarahin gitu, wah suka kemana weh kayak gitu. Jadi mungkin cukup teh untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara. Ya, sama-sama, semangat ya. Ada juga semangat Iya. ya. Doain ya. Semoga lancar. Amin ya Allah.